Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru Dini Mahendra Kusendar di Mapel Prakarya kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap jaga prokes, pakai masker, selalu cuci tangan dan menjaga jarak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan keras. Nah, sebelum masuk ke materi, Pak Guru ingin memberikan tujuan atau apa saja yang harus kalian capai di pembelajaran yang pertama ini. Yang pertama adalah kalian dapat memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu. Misal bahan-bahan dari ranting, papan, balok, bambu, dan rotan. Yang kedua, menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan dengan kreatif dan inovatif. Yang ketiga, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan kayu, bambu, rotan yang sesuai dengan potensi daerah sekitar. Daerah kita berarti Cilacap. Yang keempat, dapat merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan yang kreatif dan inovatif sesuai potensi daerah sekitar. Itu adalah 4 tujuan yang harus kalian capai. Intinya adalah nanti setelah pembelajaran ini diberikan, kalian dapat membuat suatu produk dari bahan-bahan keras yang dapat dijual dan memiliki nilai seni yang tinggi sehingga nanti dapat dijual dengan harga yang lumayan mahal. Nah, masuk ke materi. Yang pertama ada prinsip kerajinan bahan keras. Pengertiannya adalah perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul, menunjukkan adanya kemampuan daya serap perajin untuk beradaptasi dengan segala perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Adapun prinsip perubahan kerajinan bahan keras meliputi keunikan bahan, keragaman muatan nilai produk kerajinan, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Yang keempat, fungsi kerajinan bahan keras. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keunikan bahan. Kerajinan bahan keras dikatakan unik karena bahan yang ada mudah dicari dan mudah didapat. Selain itu juga bahan-bahannya yang memiliki berbagai macam bentuk serta serat-serat yang menarik. Itu bisa dikatakan juga sebagai bahan yang unik. Nah, bahan-bahannya terdiri dari bahan alam, bahan buatan, limbah organik, dan anorganik. Kalau bahan alam itu nanti akan sama dengan limbah organik, yaitu bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan dapat diuraikan. Kalau bahan buatan dan anorganik itu juga hampir sama, nanti bahan-bahan yang diciptakan oleh orang dan bahan itu akan susah diuraikan sendiri atau perlu bantuan dari orang lain untuk menguraikan bahan tersebut atau mendaur ulang. Yang kedua, keragaman muatan nilai produk kerajinan. Banyaknya bentuk kerajinan tidak terlepas dari gagasan atau ide yang diwujudkan dalam sebuah hasil karya dengan muatan pesan tertentu seperti nilai fungsional, nilai informatik, nilai simbolik, dan nilai prestis. Yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Salah satu unsur penting ketika memproses sebuah produk kerajinan adalah bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang melibatkan berbagai aspek. Yang pertama adalah faktor teknik. Faktor teknik ini nanti meliputi metode produksi yang handal, penerapan daya mesin ataupun manual. Yang ketiga, tingkat kemahiran dari sumber daya manusianya. Yang kedua adalah faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini meliputi pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta dari barang tersebut, nilai jual dan keberadaan suku cadang, selera masyarakat terhadap produk tersebut.
Yang ketiga adalah faktor ergonomis. Faktor ergonomis ini meliputi kenyamanan dari barang tersebut, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan penggunaan barang. Faktor sains dan teknologi ini meliputi terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovatif, atau modifikasi. Selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Faktor estetika menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Yang keempat adalah fungsi kerajinan bahan keras. Nanti kita akan membahas benda pakai dan benda hias, di mana kegunaannya ini adalah bertolak belakang. Yang pertama, benda pakai. Produk kerajinan ini dibuat untuk memprioritaskan fungsi serta kegunaan. Unsur keindahan pada produk ini hanya sebagai pendukung saja. Intinya adalah benda ini dibuat hanya untuk sesuai dengan fungsi dan kegunaan. Dari bentuk penampilan itu tidak terlalu diperhatikan. Yang kedua adalah benda hias. Unsur kerajinan ini hanya digunakan untuk benda hias atau pajangan saja. Dan jenis produk ini sangat menonjolkan akan sisi keindahan daripada aspek kegunaan serta segi fungsinya. Nah, ini merupakan kebalikannya. Kalau tadi yang benda pakai itu menonjolkan fungsi dan kegunaan, kalau benda hias ini menonjolkan hiasan atau pajangan saja. Yang berikutnya ada jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Nah, nanti di sini kita akan membahas bahan keras dari alam dan bahan keras dari buatan. Yang pertama, bahan keras alam. Pengertiannya adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik dari hutan, bumi atau perairan. Bahan-bahan ini memiliki sifat pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah dibentuk. Jadi kalau bahan limbah keras alam ini adalah bahan-bahan yang dapat kita peroleh langsung di sekitar kita, baik itu dari hutan, dari bumi maupun dari perairan. Nah, contohnya yang pertama adalah kayu. Di sini diceritakan bahwa jenis kayu mahoni, pinus, jati, kayu hitam, kayu nangka, kayu kelapa, kayu rame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan masih banyak lagi jenis-jenis kayu yang lainnya yang bisa digunakan untuk kerajinan. Ciri-ciri dari kayu: memiliki serat dan urat yang indah, memiliki lingkaran tahun, tahan lama, memiliki berat yang berbeda-beda, kemudian dapat memuai karena perubahan suhu. Yang kedua adalah bambu. Ini juga bisa kita temui di sekitar tempat tinggal kita. Ciri-cirinya, batangnya kuat, tapi akan ada pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm. Memiliki ruas batang yang unik, tekstur batang halus walaupun tidak diamplas, dapat dipotong bentuk sayatan atau utuh. Yang ketiga ada rotan. Ciri-cirinya adalah batang yang kuat, terutama serat batangnya yang kokoh. Mempunyai rongga setengah cm hingga 1 cm. Memiliki ruas batang lebih samar dibandingkan bambu. Tekstur batang yang halus walau tidak diamplas, dapat dipotong bentuk sayatan atau utuh. Memiliki ukuran panjang mencapai 10 meter lebih. Itu adalah 3 jenis bahan keras yang dapat kita peroleh dari alam sekitar kita atau bahan keras yang dari alam. Sekarang kita akan membahas bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Untuk bahan keras buatan ini
biasanya tidak mudah diuraikan. Contoh-contoh dari bahan keras buatan yang pertama adalah kaca. Kaca ini memiliki ciri-ciri bentuknya transparan dan bening, ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai dengan 2 cm, permukaannya licin dan mengkilap, dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi yang panas. Kedua, logam. Nah, logam ini memiliki ciri-ciri terdiri dari berbagai warna, perak, emas, kecoklatan. Berbentuk tebal dan berat, ada juga yang pipih dan tipis. Yang ketiga, mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Oleh karena itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Nah, itu tadi adalah pemaparan tentang materi bahan limbah keras. Dari mulai aspek-aspek serta jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Untuk pertemuan pertama, kita cukup sampai di sini dulu. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya, yaitu mengenai produksi dan jenis-jenis dari kerajinan bahan keras. Tetap semangat dan berprestasi walaupun kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar.